Halo, Assalamualaikum adik-adik SMA. Hari ini kita akan membahas rangkaian seri RLC arus listrik bolak-balik. Kita akan bahas teorinya terlebih dahulu, kemudian kita akan membahas contoh soal dari rangkaian seri tersebut. Pada rangkaian seri RLC, ada juga yang disebut tegangan, arus, dan Z atau yang disebut dengan nama hambatan total atau impedansi. Tegangan dan arus pada rangkaian seri arus bolak-balik bernilai tidak seperti arus searah yang bernilai tetap. Nilai V dan I berubah-ubah dengan formula rumus V max sin omega T, dan I-nya pun sama, I max dikali sin omega T. Kita akan definisikan satu persatu simbol-simbolnya. Sementara Z atau hambatan total dikenal dengan nama impedansi. Seperti layaknya hambatan total, pada rangkaian arus bolak-balik, hambatan adalah hasil bagi dari tegangan dibagi arus. Ya, kita akan jabarkan satu persatu simbol tersebut. Apa yang dimaksud Vmax dan Imax? Vmax adalah tegangan maksimum. Ya, tegangan maksimum atau tegangan karena nilainya berubah-ubah, maka ada nilai maksimumnya, ada nilai efektifnya. Ya, tegangan selain maksimum atau dikenal juga dengan nama tegangan yang sering ditanya adalah tegangan efektif. Tegangan efektif punya nilai V maksimum dibagi akar 2. Bagaimana dengan I? Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, I max adalah I maksimum. Ya. Dan dia pun punya nilai I efektif atau yang disingkat IF, ya. Yang formula rumusnya sama, yaitu I maksimum dibagi akar 2. Ya. Seperti itu ya. Semoga jelas. Nah, kita coba uraikan yang dimaksud maksimum dan efektif. Ya, simbolnya kita jelaskan tadi bahwa V dan I nilainya berubah-ubah. Mulai dari 0, maksimum, 0 kembali, atau minimum. Inilah yang dikenal tegangan yang berbentuk sinusoidal. Maka itu rumus tegangan V dan I dikalikan suatu rumus sin omega T. Apa itu omega? Omega adalah frekuensi sudut. Ya, dengan jabaran rumus bernilai 2pi kali F atau 2pi per T. Satuannya adalah radian per second. Ya, kalau kita baca, karena ini bisa bernilai V atau I. Sementara ini adalah fungsi waktu. Jadi, bagian tertingginya ini adalah yang disebut Vmax atau Imax. Ya, ini pun sama, cuma nilainya ke arah bawah. Jadi, alat untuk membaca maksimum dan minimum atau yang berpola naik turun ini, alat untuk membacanya bisa dibaca dengan alat yang bernama osiloskop. Ya. Nah, sementara untuk efektif, ya, V efektif atau I efektif bisa dibaca dengan alat ukur. Untuk V bernama voltmeter. Ya. Ini sekaligus menandai bahwa I juga alat ukur bisa dibaca dengan ampere meter. Bagaimana dengan nilai Z? Ya. Nilai Z tadi sudah disebutkan tegangan dibagi arus. Jadi ketika ditanya berapa nilai Z tersebut,
ya. Selain tegangan dibagi arus, Z punya nilai yang lain, yaitu nilai dari resultan hambatan-hambatannya, yaitu karena ada rangkaian R, L, dan C, maka nilai Z berformula R kuadrat ditambah XL min XC kurung kuadrat dalam tanda akar. Dia bersatuan ohm. Yang jabarannya nanti kita bisa bahas lebih detail di soal, ya. Jadi demikian dulu untuk teori singkat rangkaian seri arus bolak-balik. Kemudian kita bisa lanjutkan ke contoh soal. Adik-adik semuanya, setelah kita mendengarkan tentang konsep teori ringkas rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik, kita coba mengerjakan contoh soal. Di sini, Bang Agus akan tampilkan suatu soal dari ujian nasional. Ya, di sini ada rangkaian R, induktor atau L, kemudian ada kapasitornya, yang kemudian dirangkai dengan arus bolak-balik. Perhatikan simbol arus tegangan bolak-balik, simbolnya seperti ini, ya. Kemudian ini rangkaiannya berupa rangkaian seri R, L, dan C. Ya, kita masukkan nilainya. R-nya dimisalkan 600 ohm, L-nya 2 Henry, ya, dan C-nya 10 mikrofarad. Sementara seperti kita ketahui tadi di teori, V punya rumus, ya, 100 sin 100T. Nanti kita jabarkan lewat rumus yang kita pelajari tadi. Penggunaan pembahasannya menjadi untuk mengetahui simbol-simbol yang ada seperti apa. Pada soal ujian nasional ini yang ditanyakan adalah I efektif pada rangkaian. Ya. Mari kita coba sama-sama membahasnya. Ya. I, ya, karena yang ditanyakan arus efektif, maka kita langsung coba menggunakan kaidah hambatan, di mana I ada di formula Z adalah V dibagi I. Karena yang ditanyakan I efektif, maka Z kita ambil dengan rumus V efektif dibagi I efektif. Kalau yang ditanyakan maksimum, V maksimum dibagi I maksimum. Demikian. Maka, jika yang ditanyakan I efektif, bisa ditukar saja rumusnya menjadi V efektif dibagi impedansi atau Z. Nah, bagaimana mendapatkan V efektif? Kita sudah ketahui dari teorinya, V punya formula Vmax sin omega T. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui nilai Vmax-nya adalah 100 volt. Berarti V efektif di lewat rumus yang tadi kita bahas, Vmax dibagi akar 2. Jadi bernilai 100 per akar 2 volt. Ya, sementara omeganya pun bernilai 100. Kita coba langsung masukkan nilainya ke sini, ya. I efektif sama dengan V efektif yang sudah kita dapatkan tadi, 100 per akar 2 dibagi Z. Nah, tinggal kita akan mendapatkan nilai Z-nya. Bagaimana nilai Z? Nilai Z, ya, kita baca di contoh soal tadi, ya. Nah, Z punya formula akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Ya. Dari sini kita sudah tahu R-nya 600. Bagaimana XL dan XC? Nah, kita masukkan saja di sini, ya, formulanya. XL, ya, kita tulis di sini. XL ini belum kita bahas tadi, ya. XL punya formula untuk mencarinya omega kali L. Kenapa demikian? Karena XL
dan R serta XC bersatuan ohm sementara L bersatuan Henry. Jadi ini konversi atau perubahan rumus dari Henry menjadi ohm ya. Omeganya didapat dari sini 100, jadi kita masukkan nilainya 100 dikali 2 berarti XL bernilai 200 ohm ya. Kita lanjutkan untuk XC-nya. XC punya formula 1 per omega dikali C. Kita masukkan 1 per 100 omeganya. C-nya adalah 10 mikro. 10 mikro adalah 10 min 6. Berarti dikali 10 min 6. Ya, perhatikan pangkatnya. Pangkat 2, pangkat 1, pangkat min 6. Jadi 2 tambah 1, 3, dikurang 6. Min 3, 10 pangkat min 3 dipindah ke atas jadi 10 pangkat 3 atau 1000 ohm. Ini nilai XC-nya, ini nilai XL-nya. Kita sudah komplit masukkan datanya ya. Perhatikan nanti ketika kita mendapatkan Z sesungguhnya, jika kita ingin mendapatkan caranya, cara cepatnya ada yang akan kita bahas di perhitungannya nanti ya. Saat ini kita coba dengan cara biasanya dahulu. Berarti kita masukkan R-nya adalah 600 kuadrat ditambah XL-nya berapa? 200 min 1000 kurung kuadrat. Ya, berarti akar dari 600 kuadrat ditambah min 800 kuadrat. 600 dikuadratkan ya, min 800 dikuadratkan, min dikuadratkan positif ya. Nah, ternyata ada pola di sini ya, pola Pitagoras, tapi kita coba selesaikan saja supaya bisa ketahuan ya, adik-adik semuanya bisa melihat. Kita geser sedikit. Akar dari 600 dikuadratkan, 6 kali 6 36, nolnya ada 4, kita tuliskan. Jadi bernilai 360.000 ditambah min dikuadratkan positif 800 dikuadratkan 88, 8 kali 8 64, nolnya ada 4. Jadi 640.000. Maka akar 360.000 tambah 640.000 adalah akar 1 juta. Nah, di akar karena 10 pangkat 6 di akar jadi 10 pangkat 3 atau 1000 ohm. Ini yang Bang Agus tadi mau sampaikan, bahwa biasanya formula impedansi bernilai Pitagoras. Kalau kita sudah temukan polanya, ini 6, ini 8, maka Z-nya dengan cepat kita bisa langsung dapatkan. Sudah ya, kita akan masukkan ke nilainya ya. 100 per akar 2 dibagi Z, jadi 100 per akar 2 dibagi 1000. Perhatikan, akar 2 ini bisa turun ke bawah. Berarti menjadi 100 per 1000 akar 2. Kita coret nolnya. Ya, untuk merasionalkan kita kali akar 2 per akar 2. Jadi hasilnya bernilai akar 2 kali akar 2, 2 kali 10. 1/20 akar 2. Jika diinginkan pilihan ganda biasanya bisa digunakan desimal. 1/2 adalah 0,5 dibagi 10 berarti bernilai 0,05 akar 2 ampere. Inilah nilai efektif dari contoh soal yang barusan kita tampilkan dari rangkaian arus listrik RLC, arus bolak-balik ya. Semoga adik-adik semua dapat kejelasan yang optimal ya. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe supaya dapat informasi mengenai video-video Bagus channel selanjutnya.
Assalamualaikum.